sampai untuk mawon Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten? 6, 570. Dapat wahyu niku sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten? 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten? 1430. Masehinya sudah nopo? 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten? 600 nih, 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 600 pinten? 10 ya. Dapat wahyu pinten? 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, nggih, nak sampeyan sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampeyan krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngage hak nggih, mboten ngage kok. Mboten ngage hak napa al-kha, tapi ngage napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Niku jenenge kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial boten enten, batas negara karena teritorial boten enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya nopo sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di dari Najwa, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam, Abul Hakam, orang yang dianggap paling bijak, yang mengetahui dari Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad, sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan, ditentang sinten Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah, bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya yang dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan sing lebih napa? Kuat. Ini ruang tenan mungkin ben sampean paham. Sebab itu kitab-kitab salaf jaga istilah khulafa napa? Hadis. Sebab itu lewat ngaji niki sampean ampun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler. Bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula mboten sampe. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah, urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim.
Abu Bakar sama yang kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa. Punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif. Dia itu Khuza'ah, Bani Nawa. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada yang ada teritorial kesukuan. Kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kebersamaan Tenggrian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila Sika, bila SGJ kan berdasar ketua nopo suku. Bon, ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula paham. Ini sampean paham peta tentang Mekah yen ngoten niku. Bon. Walhasil wal awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini dengan kelimake pas Fathu napa? Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengen haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi, lho dhisik bandingane blodor, paham ge. Dadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor, pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ana sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik, sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baiti saubin naksillah fihi. Kita ndak akan tolak. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah itu bisa ndelok dirone dodo, nak paling penting pandangannya Allah ke kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nah, kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan padha. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal. Abu Jahal cara berpikir paham. Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan wonten cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalahnya sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Paham? Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong napa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu, mulai seneng dhuwit ora. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf ini udah. Kenapa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nganti saat ini. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan nampu dibaca ini berapa?
Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Dhisik pinggire Ka'bah utawa narugo kalau gobang ya. Mulane pengumuman di finali wa alla yatu fabil baiti ya. Mane saya anggere ana aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat. Iku tradisi ciptaane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngrubah ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak ngrubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom di setengah nopo. Niku berhasil kibar tenan pakai ekrom. Oh tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa. Itu mung senine. Muga umroh oleh anak-anak jin ayo karo anak man to. Tapi sunai pengiran ngoten. Ekrom itu pakai ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini, ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format. Bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Madinah juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diundang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Cara orang yang diusir. Mereka tidak ilegal. Ini kalau cerita sejarah. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitranya mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini terkenal Syiah anti non Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi temengkang apa teng Perancis? Teng Perancis. Di Pak Nediani sinten Ali saya. Pak. Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah niku zaman pemerintahan Saddam mitraan be Amerika. Ngelawan Iran, paham ya? Selawat Syiah gede Amerika. Mulai zaman Syiah Iran pun di mitraan Amerika golekno. Jadi ora ana sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa buka tidak tahu kalau oh itu rasa banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya di bawah apa ndak rasa banget. Orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya paham ya. Pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah buyute sekuler kula keren buyute sekuler. Cuma sekuler wong alim ku modalnya ikhlas, dadi modalnya apa? Buat sekuler lah kok apa? Karena sekuler kepada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah, ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu. Nggih, menggolengkan apa sinten? Pahlavi. Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Wal zaman Kurdi mitraan ambek Amerika boleh sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih ya, jadi toko sih mesti gede Amerika, si ayo Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini ku sangka kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi be Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta riyen ngusir Belanda. Kerjasamane kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama be aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus.
Indonesia musik Jepang baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah apa? Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalif. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalifnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul atas nama suku, apa atas nama kafir. Misalnya ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jenenge napa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi napa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung-entah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti pula Pak. Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini ulama namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada ya, namanya ulama itu ada. Ya, yang namanya apa? Ulama. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi seperti sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampean tak terang. Mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi niku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwedine sak poleke Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong Kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisah bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil berat. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum itu. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya kan pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan.
Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan, semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tahta takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi tentang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak, paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Mulai sejarah Mekah nu sampai nak mau sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh Pak kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi, urusan mitra-mitra, paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkir ning alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non Islam, mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India jadi Pakistan, jadi Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam. Di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak pulaan sampo atau sabun ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora ning Cinane ono gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti sewu. Wala aku santri malah kusuk. Mbok wong sing celok wali ndolane nak dagangan sebabnya apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Kegelem ra gelem ya ngene. Paham? Ibadah yang santri, tapi nak jaga kan mesti uang bisa ambil Cina. Kadang kula nempak kaji larang ning Cina murah. Nempak kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik, padha Islami ora percaya, ora iso ngono dagang. Dagang pengerane bati kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain orang ini dong politik dewane bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing jelimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan 9. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa alla yatufa bil baiti uryan. Jadi kemarin nyata Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing, dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah, orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau hak mereka bisa haji, kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama, wa alla yahujja badal aminus rikun, wa alla yatufa bil baiti uryan. Dan sama dong, kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bentuk orang bebas orang kata payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail baca di kitab kayak Hayat Sahabat atau Ibnu Katsir, punya kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi ini akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya.
Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Madinah. Tiang Madinah didakwai Nabi iman. Ini sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Madinah jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi Sayyid Abbas, sampeyan delok mengkarang-karang dibaturi sinten Sayyid Abbas. Sayyid Abbas iki paman, zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Abai Ibnu Abbas. Saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin Syi'abi Makkah. Nenggone lereng gunung, he para wong Yatsrib. Nak kowe pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sia-sia. Ora kowe nek wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kowe iki. Tapi nak kowe mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulai sampai apa cara do kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis baca, cara wong sambat kemudian ngono apa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling salat dikai blekong kan ngono-ngono tok. Paham ya? Sampai napa Bu? Mulane saya kapan berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah, mung sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili. Tidak akan sampai napa Bu? Mereka aturannya maksudnya aturan kesetelan, kesukuan, kekobilan, bulat untuk detek. Kenapa? Detek. Lalu hebatnya Mekah. Mulai Mekah di Medina modern ini. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa ini modern. Saat ini malah bu. Saat ini kan kawalan wahidah. Ibadah standar itu dua lebih. Kenapa? Saat ini kan malah kawalan apa? Itu kono kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung. Aku Islam mau liberi terus ning imigrasi di Sahadat. Mergo gawa kitab sing cara mereka kurang apa ditasi. Masa Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf bisa ada. Ziarah kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, orang darani sirik dalam maksiat. Oh bujat ngono. Jadi orang bahasane ora jelas. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, rasa mungkin apa? Paham. Sebab itu baru habis ini maklumat ketidakhubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini, semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Bon iki wonten mawon sinau diwinang soalnya kira-kira ngono garis umumnya kira-kira. Fa'adana mongko ngumumno sapa dina al-yauma nasri bimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa riyanun sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran bahwa mongko tawi apa taubat atau bahwa mongko taubat hukum iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illal ladina
Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani sang iman fa'alamu mongko ngerti sira kabeh annakum sak temne sira kabeh wiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basir lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir. Tegese ngekei maklumat sira alladzina kafaru. Ing wong sing kafir ada sing lan siksa alimin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki ben sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat tersunta-suntuk dibatalkan apa sepi. Sebab itu Quran itu ada tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'in. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa? Diumumkan di Mina terbuka. Hei para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum ini cara nakuni jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lagi yang ada prakondisi ini modern Islam, wonten pra apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait, juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali dadi ora batal terus dieksekusi mboten. Wonten pra peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten napa? Cara sakniki pra kondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nak modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena nak ndak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyurin diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi itu boten, tapi ada napa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enake dhewe, orang maklumat, orang perjanjian ngerti-ngerti digrebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik sing jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan,
Artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format Samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glodor, wong Islam tetap tidak boleh glodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu fa'idan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk faqtulul musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe fa'idan salafal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Mohon kula terusaken ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kang ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo alimu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari saking wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi mari musyrikin agdalun ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjiane musyrikin. Allah dirupane perjanjian ahadum kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim maka perjanjian itu harus kamu pegang, nggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa al muttaqina ing grogro sing takwa. Bi itmamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki faidan salah ngomong konalikane wis entek foroja tegese wis entek wis metu apa al asyurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyurul hurum ku akhiru mudati tajil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda nggih, masa napa prakon di sini cara batasan iki napa prakondisi. Akhiru mudati tajil. Faktu mongko merangino sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh hum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nangkep sira kabeh menangkap sira kabeh hum ing musyrikin bil asri lan doyong. Waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh hum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng. Hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam. Waktu lan dolan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marhodin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalannya suku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore wanas bukuli tena sapa lafat kuli ku ala nasil khofit ing atase najak khofit fa intaku mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat lan padha nglakoni zakat faqalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing dalane musyrikin wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa aja ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin inna wa ta'ala Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase liman kedhi wong tobat kabakan tobat apa man wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus iki mulane Quran modern ya. Mriki niku akad suaka politik. Wa in akadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik, akad aman. Minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru. Istajaro ka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira. Oleh maknane Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman, jaluk suaka politik sapa ahadun nal musyrika ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang.
Fa'ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal musyrik. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal musyrik. Hatta asma'a singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an tegese Qur'an. Jadi wonten pembinaan sedang orang musyrik yang ragu ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya, masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah kalam. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta ya Allah kalam. Nah, saya ora tahu dibina pelan-pelan. Paham ini di Quran ini buatan dawai Ghazali, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu aturan. Ini kalau Allah, ya buatan gawe-gawe pulau harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan sehingga mereka diberi hak istajaroka ya fa'adir hatta yasma'a Allah kalam. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran dijupuk sebagai wiridan demi istighfar mlebu swarga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran. Mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin istajaraka apa? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suakan apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Ya, tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran gak apa. Pokoknya agar jalin mitra beung Kristen, be non Islam. Sini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya, apa repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Masih golput itu mereka betul nak orang mulai golput haram. Kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang ini kan haram. Dan itu kan fatwa yang ganggu ngawam, bodoh ngalimnya rakyat fatwa. Wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah hal ini penambah kalau ini. Lalu bakku. Dia buat betul golput. Mana golput itu mari itu banyak pengiran dosen kulo itu banyak golput. Begini banyak golput kulo ya. Wingi delalah niku pas pilihan legislatif pas kulo ke Mekah. Juga pilihan presiden. Ini adalah buat akhirnya golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS nih, bujuk kalau kartunya hilang, bisa hilang. Kalau ini pakai TPS, itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang, saya bujuk beneran, om. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai ada kudu milih wajib. Anut mui, sampai wajib anut apa? Ya, anut wajib. Wah, sing ra ngrasa alim kudu anut apa? Nah, alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa sembrono. Yang jelas ngoten nggih, sakniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan.
Wong kula ngomong ini ana hisabe, paham sing hisab kula mboten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Riyen Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini disurati Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasah. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi jambak nih Mekah itu orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Medina itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilau habadati ula, ilau habadati sania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kita para di detail, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Dia kan sama kriteria Jaya. Contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana. Anggota jika anggota digoni ngono dianggap warga sana. Anak suku. Jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusir, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil, orang kok belum dilindungi, orang belum. Akhirnya orang hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya Pak Adir. Saya iya gentenan nih, makna orang musyrik di perlindungan gue. Ya Pak Adir. Hatta ya Pak apa? Kalam wa tumma ablighu napa? Makna. Nah, tapi kan musyrik ya anggap aja dari jadi anagum kaumul layalam. Anggap aja cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Orang mereka musuh ibu, kue. Mana Nabi ngintikan Allah masih kaumi, Pak Indagum nabo layalam. Jadi sami kalian niki. Summa ablihu makmana mereka dari kafi annagum kaumul layalam. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adiluhu mongko ngekek akas aman sirohu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekei akad aman sira ing ahadin lan musyrikin. Hatta asma'ati gong rumus sapa ahadin lan musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran hadis Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sira ing ahadin lan musyrikin makmana ing tempat daerahe ahadin lan musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau diamnihi ku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin lan musyrik. Artinya ngeten. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi mau mengutarakan maksudnya minta akad aman. Nabi ini harus mengawal, ya. Tentarane Nabi utawa sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis gak rugen Mustafa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti tok desane kon nglindungi Nabi cuma abliku napa? Makna jadi ku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin lan musyrik.
Wa daru mau diamlihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nam musyrikin. Ilam mukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nam musyrikin. Lah tujuane apa kok dikeki hak jedal liyang juro supaya iso angen-angen sapa ahadin nam musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau tenggang tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemus. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat guru, saya mengkono barang yang kasebut kudian nabu. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum, orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora kan kena orang atau wajib lagu gede musyrikin min sama Al-Qur'ani songkong rungokno Quran di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran li alamu supaya jadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus nggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang Quran mereka kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita ingin yakin kalau Quran pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran itu tetap bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabine asal usule wong soal kira iso maca Arab atau menang. Lho piye to fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang komat kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah lagi. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nomor. Sampai tidak usah grogi asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentakrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nanti takon pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sayin hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini roh ayat langsung ala saya kata tukimu Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan eranya hidup Kordowi, sekarang kan Romdan apa? Al-Buti. Ini mungkin sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya.
Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan bebasnya kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yang meneliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri ya ora elek mahasiswa ya ora elek santri. Saya kira global. Pejabat ya ora elek kiai, belum disalami duit. Kiai ya ora elek apa? Pejabat. Sekarang kira global, sama-sama transparan, kudu siap apa? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus. Kira-kira nih di omahku kira di popo, di Beruken ya di apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an apa? Kalam. Mulai termasuk geopolitik. Mulai kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Medina. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Medina. Medina niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Medina padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntungno ora tak salat madhep Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u qiblatan. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip JK yo penting tok loro. Wong barang mesti ora sing ora jelas, al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur mustabiat. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah ra jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami. Hunna umul kitab tapi wa ukhra ya mutadab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad yang gede teman-teman ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoi wong Yahudi. Paham? Niku geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, nah kiai benderani nasional gelem bahasa Indonesia. Paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Kok saiki ngono yo geopolitik iki wakal-wakal apa? Kowe ora usah kritik nyetet diri donya mesti ngoten. Cocok-cocok wis wong pangeran sing gawe dikira cocok mesti dhisik ngene sunai pangeran ngene apa? Cocok-cocok iki. Jadi kemiripan. Saunte 16 bulan akrab wong Yahudi kan Nabi. Delala untuk khitab kon madhep Ka'bah. Wah, Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukar. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ngene sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ilal qiblatain. Barang Nabi sholat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian dia mikir. Jangan-jangan kayak kita pintu tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis, mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya ini jadi pintu, kenapa? Pintu. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ilal qiblatain dua kiblat. Akhirnya saya masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ilal qiblatain. Mulane
omah sing dienggo salat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno. Jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok masuk Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian nama Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awwalu min kiblatika. Kiblat itu luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa nabi. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Futiha antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun faminatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Saktua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalan itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Lah nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mereka nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham lho kok? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak itu Pak Rekno, ben kok setok salat madhep Baitul Maqdis ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final kok nek kabar tok, paham nggih? Mau bojo aja apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksudnya ora bukti. Ya kan kata to wonten tiyang faena maswalu fatama napa? Baju wa. Nak salat madhep ngulon tok sawane Allah ning kulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged tok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak wonten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini pinter tenan, maksudnya macam wong tok tenan. Mengenai sifatnya sidik amanat tabligh napa? Nak sidik ku santri mari sih akeh sidik. Fatona cerdas urip. Go cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan bareng. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nasarono napa? Dhuwit. Kalau nanti di parani tulisan bupati, alasannya nopo kecinan rapati butuh duitnya. Aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya pakai 1 juta 2 juta itu seneng. Nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit agak kan. Ya, 2 juta kan cepat entek. Jadi bingungnya delok, 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat itu tasarruf itu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tua aku 200 juta, saya tangguh bal-balan, saya tangguh apa kan salah lah orang, mau duit pribadi. Nah duit kok pejabat itu tasarrufnya kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi, misalnya orang wong seneng kula kadang senengi tiang-tiang belagus kula pengen ngamah bedine. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum.
Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisap. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir hisap ora usah. Aku napa? Tapi lihatnya kurun, cangkem kiai warai. Iya. Ya ini bukan apa-apa, ini macam aturan Islam macam ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarrufe manutun ilmu. Karena di pribadi terus duit pribadi itu bal-balan yang punya nyate nyate jaran masalah. Oh iya pribadi. Duit kok pejabat itu kecuali duit bayaran pejabat, tapi rata-rata biasanya tidak tahu APBD itu betul. Yang dibagi-bagi nonton tokoh-tokoh APBD atau duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tokoh, wong pincang, wong pisek, terus wong tunanetra gitu niku kategorine apa? Santunan. Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, pengen iki dari duit santunan pas apa dhewe dari uang apa? Kehormatan. Dibaca enak apa? Ora diprestasi jadi napa? Enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Diko kalah-kalan kita diko napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi ra kroso itu penting, dadi ana tetep apa syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu kudu apa? Paham ya? Lha anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat dari pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome mun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau di umum ae. Sing gampang entekane yo ora mati akeh. Ini nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampai kiai mati akeh, rada pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musuhane mau telu kode santri ne loro proposale kuwe dikit. Ngoco iki ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula di pangeran, kan iso diukur lagi. Napa wong kan iso ngilani awake piye? Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-top wong. Kanjeng Nabi top-top wong. Pemimpin tertinggi Islam. Jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa di proposal premangan separo rong. Nabi ku moco humusil wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ku ora pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Oh, kok orang barang itu rawat tidak siap ruku potongan. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan? 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup, wah. Nah itu nggak usah, maksudnya itu, kayak itu duit, agak sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini gitu, jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa lama, mulang-mulang. Bariku marung, melaku-melaku damai. Soalnya pulau kurun, apa? Merdeka, mulang. Karuan. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno. Dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas. Termasuk saat kita membatalkan. Juga harus lewat aturan yang jelas. Jadi itu lewat maklum. Diumumkan. Mungkin kalau terus kayak pakale kaya apa elek aku nanti ora ana iku lil musyrikin aku dibiro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian ing dawa ana ing kersane Allah wa ing rasulih. Wa hum kafiruna biya halate musyrik ngafiri kabeh bima lan Allah lan rasul. Wa diruna tur cidra kabeh. Ila ladira kecuali wong akeh ahad tum kang gawe perjanjian sira kabeh intel masjidil haram ana ing dekat tanah haram.
Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta'alladzina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh min qabli sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edahe Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahi apa wae perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lakum. Mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat di sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lakum kedhe musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kegelan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa tuh bocah nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman, sing waras urip sing apik. Ora aturane, nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema itu sartiyatun sartiyah. Inna wa ta'tamna awayu hibu seneng sapa awal mustaqina ing wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Khuza'ah ing atase Khuza'ah padahal Khuza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng nah jadi mitra damene mitra nah niki wau nggih pokoke kula eling-eling nggih mungkin ben ngertos sampeyan. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iya daru alaikum la yarqubu fikum illa waladzim wal Thank you.